Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa senantiasa dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Ferly bisa bertemu di kesempatan kali ini di program kesayangan kita Mata Air. Di program ini kami menampilkan topik dan juga bahasan yang insya Allah meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Anda yang sudah bangun, sudah siap di depan layar TV, alhamdulillah kita sudah bertemu kembali ya. Dan kita sudah hadirkan satu topik yang luar biasa sekali yang disampaikan oleh seorang ustadz yang luar biasa sekali ya. Luar biasanya karena apa? Karena beliau menggunakan belangkon. Ustadz yang akrab sekali dinamakan Ustadz Belangkon ini adalah Ustadz Abdul Rohim begitu Ustadz ya, baik ya. Yeah. Saya lebih kenal belangkonnya daripada Rohimnya ya. Kita sapa dulu beliau, ini adalah Ustadz Belangkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng sekali hari ini Ustadz ya. Ganteng gitu. Pakai belangkon, yeah. Baju hijau, akik tidak lupa. Yeah. Tapi akik sudah ada yang booking katanya ya. Iya biasa. Zaman batu ini. Zaman batu. Zaman batu ya. Tapi tetap konfirmasinya. Jadi akan dikasihkan atau gimana itu? Ya nanti dilihat dulu. Jadi galau dia. Ya pemirsa, memang di kalangan kami ini memang sudah saling akrab satu dan lainnya begitu ya. Sampai barang pun seakan milik bersama begitu ya. Jadi memang mau dikasihin. Insya Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Ya pemirsa, di kesempatan kali ini Ustadz akan membawakan satu topik yang luar biasa sekali. Ini kabar baik bagi kita semuanya, yaitu adalah 4 perkara baik dan lebih baik. Untuk itu kita akan cari tahu apakah 4 perkara baik dan lebih baik tersebut. Kita persilakan Ustadz menyampaikan tausiah, nanti kami akan berbincang bersama. Silakan Ustadz, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hamdan wa syukran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita masih dipertemukan kembali dalam satu acara yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Karena taklim wa muta'alim yang kita sampaikan ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada para pemirsa sekalian. Amin, amin. Begitu ya Mas Ferly ya? Ya betul Ustaz. Terutama bagi kita sendiri. Betul. Sebab apa? Segala sesuatu itu ada satu pertanggungan jawab. Betul Ustaz. Ketika kita mau dan bisa menyampaikan, tapi kita tidak melakukan, berat hukumnya. Betul Ustaz ya. Tapi bukan berarti kita takut menyampaikan karena tidak bisa melakukan. Oh, itu dia. Jadi ini tantangan tantangan. Olehnya itu kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita masih diberikan sehat wal afiat dan dinul Islam dalam sanubari dan hati kita masing-masing. Salam dan taslim kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Mata Air yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu topik yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah bahasan tentang makalah dari salah satu syekh An-Nawawi Al-Bantani. Jadi ini kitab ini ditulis oleh ulama orang Indonesia, wabil khusus orang Banten. Oh, subhanallah. Orang Banten ya. Jadi Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu dari Banten tapi guru besar yang ada di Arab Saudi. Ya, begitu. Baru tahu saya Ustaz, ya. Dalam kitabnya itu adalah Nashihul Ibad. Itu sudah menjadi satu bacaan para santri. Betul, betul. Jadi nasihat bagi para orang iman, nasihat bagi hamba. Betul. Ya, salah satu kalimat atau salah satu makalah yang tertulis dalam kitab itu adalah tentang 4 hal baik, tapi ada 4 hal lagi yang lebih baik. Dalam bahasa Arabnya disebutkan bahwa arba'atan hasanatan walakinna arba'atan minha ahsan. Ada 4 hal pemirsa, itu sesuatu yang baik. Tapi 4 hal berikutnya itu adalah lebih baik. Menarik ini. Ya.
Benar. Jadi 4 hal baik, tapi 4 hal berikutnya Ada lagi lebih baik. lagi ya. Alhamdulillah. Dan ini merupakan satu akhlak, Hmm. merupakan satu tabiat, merupakan satu perilaku yang harus kita contoh karena hal yang baik. Betul, betul. Setuju. Apa itu pemirsa mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mari kita bahas satu persatu dan mudah-mudahan kita diberikan pencerahan dari apa yang kita bahas ini. Yang pertama adalah al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Saya ulangi lagi. Al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Apa itu artinya pemirsa? Al-haya, rasa malu. Oh, rasa malu ya. Malu. Minar rijali, yang dimiliki oleh orang laki-laki, hasanun, itu baik. Hmm. Itu akhlak yang baik. Itu Memiliki budi rasa pekerti malu, ya. yang baik. Punya rasa Rasa malu, orang laki-laki punya rasa malu, itu baik. Hal yang baik ya. Baik. Tetapi rasa malu itu bila dimiliki oleh orang perempuan adalah lebih Oh, alhamdulillah. Baik. Ternyata ada makna itu ternyata yang disebut Ya. lebih baik begitu lebih ya. baik. Baik. Pemirsa mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gabungkan atau kita ambil lebih jauh, rasa malu itu adalah sebagian dari keimanan. Hmm. Ini saya baru dengar. Al Ustaz. haya'u syatrun minal iman. Iya, iya, iya. Atau al haya'u minal iman. Rasa malu itu juga sebagian dari iman. Iman ya. Kalau seseorang sudah tidak ada rasa malunya, berarti keimanannya sudah menipis. Contoh, rasa malu untuk berbuat dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu untuk berbuat salah baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya rasa malu, tidak usah diawasi. Hmm. Kadangkala kita berbuat dosa, malu kalau ditahu orang. Iya, betul. Tapi kalau tidak ditahu orang, kita tidak rasa malu. Iya. Berarti menunjukkan bahwa kita masih belum atau keimanan kita sudah mulai luntur. Betul. Nauzubillah min dzalik ya Ustaz. Ibu bapak pemirsa mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada kajian kita, rasa malu. Malu dimiliki oleh orang laki-laki itu baik, tapi malu dimiliki oleh kaum hawa lebih baik. Tapi sekarang ini fenomena dalam kehidupan, mohon maaf sekali. Dalam hal segi pakaian, kadangkala, mohon maaf ini, laki-laki lebih tertutup daripada perempuan. Bagaimana Mas Ferli? Tidak begitu ya? Mohon maaf ini, ini Iya. kita harus terus terang. Iya, betul. Iya. Laki-laki lebih tertutup Lebih daripada tertutup, ya. perempuan. Bahkan kadangkala kalau kita jalan-jalan sampai segala macam, Iya. melihat ada kaum hawa Iya. yang kekurangan bahan pakaian. Iya, kasihan sekali itu ya, perlu sumbangan mungkin Ustaz Iya. ya. Harus kita sumbang. Barangkali dia kekurangan bahan pakaian. Mohon Iya. maaf ini, mohon maaf. Mode boleh. Iya. Tapi coba dilihat. Ya mohon maaf ini. Iya. Ini adalah konteks Islam saya bicara. Betul. Tapi secara umum juga kalau kita mengumbar syahwat, mengumbar aurat kita bisa menimbulkan satu Syahwat. kejahatan. Betul. Mengundang syahwat ya. Ya. Ada yang mengatakan begini, Ustaz, tidak usah bilang macam-macam begitu. Biar yang dia tidak tahu pakaian tidak apa-apa. Pakaiannya sempit tidak apa-apa. Salahnya dia mau melihat. Tidak boleh begitu. Jadi Betul jangan apa betul salahkan ya? yang melihat juga ya Ustaz. Tidak boleh begitu. Artinya tidak usah mau begitu. Jangan dilihat kalau tidak mau. Bagaimana tidak mau dilihat? Bagaimana kita Orang di naik depan. motor ada di depan kita. Tidak melihat, ketabrak atau Iya, menabrak. betul. Makanya saya paling nggak suka datang ke mall Ustaz. Palanya benjol, saya ngeliatin terus gitu. Nabrak lagi. Makanya ada konsep itu. Iya, apa tuh, Ustaz? Sayyidina Ali mengatakan bahwa dikatakan oleh baginda Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tadbi'un nadratan nadrah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhir. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, jangan kau ikutkan pandanganmu. Yang pertama memang untukmu, yang kedua itu tidak. Oh, jadi hanya Jadi sekali kan- saja ya. Ya, tapi kita tidak boleh Tidak politis, sengaja. Iya, ya. betul.
tidak boleh dipolitisir. Kalau begitu lihat sekali tak ini terus. Wah lucu, Ustaz. Lagi melakukan gimana? Tek. Sampai tek langsung begini lagi puter. Karena nggak boleh 2 kali ya. Itu dimanipulasi gitu ya. Iya. Memanfaatkan kalimat sebetulnya, mempermainkan. Nggak boleh ya Ustaz? Iya, enggak boleh. Kembali lagi Iya. pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu ajaran, satu nasihat yang bagus bahwa rasa malu harus kita miliki. Mari kita punya rasa malu. Dalam konsep ini adalah antara wanita dan laki-laki, tapi secara umum punya rasa malu. Malu apa? Malu berbuat salah, malu betul. berbuat dosa. Betul. Kalau skup yang lebih luas lagi, malu untuk berkorupsi. Ya betul. Ya. Lebih besar. Karena lagi ya. itu merupakan satu kejahatan ya. Zolim ya itu Ustaz ya, ngambil hak orang ya. Kejahatan yang luar biasa. Betul. Karena apa? Itu adalah harta-hartanya orang lain kan. Betul. Zolim terhadap hak orang. Dan mohon maaf, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ. Nauzubillahi min dzalik ya. Kenapa tidak ada rasa malunya itu yang kadang-kala kita lihat ya, mohon maaf, di media televisi atau media elektronik yang lain. Sudah kena perkara begitu, ketika diwawancara masih ketawa-ketawa. Cekikikan ya. Di mana itu rasa malunya? Betul. Kurang besar barangkali kemaluannya. Maksudnya gimana? Oh, enggak, rasa malunya. Oh, rasa malunya. Iya, rasa Ya, malunya. Ustaz. Ya, betul. Iya. Memang benar kan Ya. ya. Karena kalau sekarang rasa malunya tidak ada rasa malu, malah ketawa-ketawa, tidak Iya, merasa betul. bersalah Iya. Ustaz ya. Memang sih ada yang namanya praduga tak bersalah. Betul. Tapi yang namanya orang begitu, walaupun dia tidak bersalah, tidak usah menunjukkan bahwa ketawa cekak-cekik Betul. atau bahkan Rasanya bersolek menyempelekan ya. dan seterusnya. Betul, Jadi rasa malu Betul. bagi kaum Hawa, mari kita senantiasa berusaha, bukan berarti kita tidak boleh mengikuti mode. Boleh mengikuti mode, tapi orang Islam mode yang syar'i. Syar'i. Bagi orang yang tidak Islam menghormati. Walaupun kita bukan negara Islam ini. Betul, setuju. Ya kalau pakaian sebagaimana mestinya. Ya, sopan saja ya. Sopan. Betul. Ada itu kadang-kala ya. Mohon maaf kalau kita Di bicara. mana itu Ustaz? Ah? Di mana? Ajak dong sekali-sekali. Tidak usah jauh-jauh ketika di jalan raya apa segala Ada macam. ya? Ya. Oh, di foto sekali-sekali. Pernah itu ku foto. Ketahuan. Iya betul, ku foto betul. Oh, masa sih, Iya, masa begitu ku foto naik tak. Astaga. Saya tunjukkan ini bagaimana ini. Di sini di sini ditutup, di sini dibuka, sebaliknya dan seterusnya. Bagaimana saya mau tidak lihat? Wong saya melihat. Yang di depan ya Ustaz. Susah ya. ini, memang Betul. kalau Ustadz muda susah. Iya. Maksudnya susah gimana Ustaz? Artinya Susah. ya masih Banyak godaan ya? Iya, Angin Ustadz menerpa muda. keras sekali Jadi ya? begini nih. Ya, yang jangan didengar pertama. kalau yang belakang itu Iya, ya. iya, jangan. Lanjut Ustaz, tadi kan ada Jadi al haya Ya, minar rijali rasa ahsan, malu. ya, walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tapi Lebih baik. rasa malu yang dimiliki oleh Oleh seorang wanita. perempuan, oleh seorang Lebih baik wanita lagi ya. itu adalah hal yang lebih baik lagi. Subhanallah, itu kata yang luar biasa indah sekali Ya. kalau saya bilang Ustaz ya. Betul. Baik, yang kedua apa Ustaz? Masyiral muslimin, pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al adlu min kulli ahadin hasanun walakinnal minal umaroi ahsan. Rasa adil atau keadilan yang dimiliki min kulli wahidin dari tiap-tiap manusia. Artinya per individu punya rasa adil. Saya punya Oh, rasa iya. adil, jenengan punya Ya, rasa adil, kru punya rasa adil. Betul. Itu baik. Hmm. Walakinnahu minal umaroi ahsan, tetapi keadilan, rasa adil bila dimiliki oleh seorang pemimpin lebih baik. Oh, alhamdulillah. Ternyata harkat pemimpin lebih Apa tinggi maknanya lagi ini, Kang Verli? Ya. Apa maknanya? Maknanya mungkin kalau menurut saya gini, ketika semua memiliki rasa adil, Ya. tapi akan lebih baik lagi bahwa karena pemimpin itu harus amanah begitu ya. Ya. Jadi dia yang harus memegang menjaga rasa adil itu tetap terjaga Ya. begitu ya. So tahu ya? Iya. Betul. Salah ya? Termasuk itu. Iya. Besok Enggak. kalau ditanya nggak mau jawab Enggak. lagi ya. Betul, Orang betul gitu. juga, betul. Kira-kira itu. begitu, Iya, Ustaz, kira-kira ya. begitu. Saya tambahin lagi ya. Boleh, monggo, saya silakan. tambahin. Itu tadi sudah betul. Ah, bohong. Sudah betul, betul. Bohong. Betul, ya, betul. Bisa. Ya, Ustaz. Gimana Ustaz, ini? Tetapi yang dimaksud adalah Ya. kita punya rasa adil itu bagus.
Tapi kalau pemimpin merasa adil, kan efeknya lebih besar. Betul, Itu ya. yang dimaksud. Betul. Alhamdulillah ya. Contoh kita adil, barangkali cuma 1, 2, 3 gelintir Saja ya. yang bisa kita adili. Betul. Ada rasa keadilan dalam diri kita. Contoh kita, keluarga kita yang Betul. merasa teradili. Tapi kalau pemimpin, maka seluruh yang dipimpinnya. Wali kota adil, maka berapa juta penduduk itu merasa diadili, iya. merasa adil, merasa diayomi. Kalau Presiden. wali kota, gubernur, berarti sewilayah itu merasa diadili. Kalau presiden, seluruh negara teradili. Berarti memang pemimpin itu punya satu istilahnya satu kekuatan yang lebih daripada sekedar anggotanya. begitu Anggota. istilahnya, Memang ya. kalau satu-satu orang bagus. Betul. Tapi kalau orang yang punya power Akan lebih bagus lagi. akan lebih bagus Makanya lagi. jadi pemimpin salah satunya adalah harus adil ya. Ustaz. Harus adil salah satu syaratnya. Dan keadilan itu tidak harus sama. Nah, ini menarik nih. Adil tapi tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Contohnya, Pi? Sering dicontohkan oleh para alim, oleh para orang tua kita. Kita punya anak 2. Yang satu umurnya 10 tahun, kelas 4 SD. Yang satu umurnya 15 tahun SMA. Kita bagi uang, pasti tidak sama. Iya, betul. Tapi itu adil. Betul. Sesuai dengan porsinya Kebutuhan. dan kebutuhannya masing-masing. Kalau yang SD dikasih barangkali 10.000 cukup. Tapi kalau yang SMA barangkali 10.000 dibagikan tidak cukup. Dan itu tidak adil. Dia dikasih taruhlah 20.000 atau 25.000. Sesuai porsinya, Itu sesuai porsinya. Betul. Dan apabila itu dimiliki oleh seorang umaro, pemimpin. Nah, sekarang mohon maaf ini, ya bukan menyindir, tapi memang sengaja untuk menasihati. Iya. Suka saya sama Ya, memang Ustaz, begitu. ya. Iya. Bukan menyindir, tapi sengaja memang Langsung menasihati. saja, ya. Iya. Kadangkala pemimpin kita maunya sama orang yang atas saja, maunya sama orang yang kaya saja. Iya. Tidak pernah memperhatikan masyarakat kecil. Masyarakat kecil hanya sebagai satu tumpuan untuk menaikkan derajat dan pangkatnya saja. Betul. Mohon maaf ini, itu sebagian, tapi ada yang bagus. Betul. Ada yang Amin, bagus. amin. Sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat terdahulu, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua tadi, Ya. keadilan dimiliki ya. seseorang itu bagus, Betul. tetapi lebih bagus lagi bila dimiliki oleh seorang pemimpin. Baik. Yang ketiga, Masyarul muslimin, pemirsa mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wat taubatu minasyaikh hasan wa minasyababi ahsan. Bertobat bagi orang-orang yang sudah bau kubur itu bagus. Iya. Tapi anak muda sudah mau bertobat lebih cakep. Alhamdulillah. Berarti yang masih muda lebih bagus daripada Yang tua. Ustadznya bingung. Bercanda Ustadz Ya. ya. Jadi memang kalau yang namanya udah tua sih ya wajar saja lah Iya, ya. itu tapi Namanya bagus. Bagus, wajar. Tapi Karena anak muda anak muda kesannya yang masih jauh usianya kesannya gitu ya. tapi sudah sudah aktif bertobat. beribadah, Alhamdulillah, aktif sholat, aktif tahajud. Mantap. Mantap itu ya. Kalau orang tua sudah kelihatan beruban, sudah kelihatan kabur mata, sudah kelihatan bongkok-bongkok, istilahnya sudah mencium bau tanah, dia Iya, bertobat, wajar-wajar saja. Rambut panjang, beruban, kumis juga ada uban juga ya. Jangan Wah, begitu. itu artinya sudah tua ya. Wah, itu ya. Suka cincin lagi itu ya. Wah, itu. Itu udah bertobat ya. bagus. Harus bertobat itu ya. Bagus. Kalau belum bertobat artinya apa? Nah, itu tuh? pasti lebih jelek. Begitu ya. Ustaz, Makanya ya. kan itu. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat apa? Aku lali. Aku lupa gimana dong. Berapa kali maksiat, berapa kali apalagi berdosa. Ingat sobat. Kita hidup cuma satu kali. Ah. Itu kan. Astagfirullah. Cepat bertobat, cepatlah bertobat dan ucapkan astagfirullahaladzim. Alhamdulillah itu ya. Pemirsa mata air yang Mata dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung bahwa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu kita masa tua. Betul. Jangan tunggu.
Iya kalau nyampe masa tua ya kan. Kalau usianya nggak sampai bagaimana? Ya itu tadi. Na'udzubillah min dzalik, Kan ya? orang itu meninggal bukan karena tua dan mudahnya. Betul. Bukan karena apa namanya itu usianya. Betul. Tapi karena urutannya. Oh, udah ada antriannya Ustaz. Iya, antriannya. Walah. Olehnya itu, ma'asyiral muslimin, pemirsa mata air, mari kita bertobat. Bukan sok-sokan ini kita. Betul, betul. Bukan sok-sokan. Kalau kita tidak mau bertobat, kita mau kembali kepada tracknya, maka kita akan merugi. Kita akan merugi. Kenapa kita tidak mau bertobat? Kenapa kita tidak cepat-cepat menunggu kita masa tua? Olehnya itu anak-anak muda, kalau dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, kita berusaha. Memang kita semuanya banyak dosa. Memang kita tidak menjadi orang yang selalu seperti halnya baginda Rasulullah. Tidak ada dosanya. Namanya manusia, tetap ada dosa. Nah, olehnya itu, ibu bapak pemirsa mata air yang dirahmati Allah, mari kita bertobat. Yang keempat terakhir. Yang keempat adalah wal judu minal aghniyai hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Dermawan bagi orang yang luas hartanya, orang yang kaya itu bagus. Orang kaya dermawan, Wajar. bagus. Bagus, wajar. Tapi orang tidak punya, orang kismin, orang miskin, Miskin. kok tetap dermawan, lebih cakep. Iya, Saya ulangi lagi. betul, betul. Orang dermawan, orang kaya dermawan, cakep, bagus. Tapi orang miskin kok dermawan, lebih Lebih bagus. bagus. Kita lo masih butuh, tapi masih berbagi. Betul. Itu berat Ustaz. Berat, memang berat. Tapi itulah. Tapi orang itu harus mau betul-betul menjadi orang yang dermawan tadi itu. Kalau ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini Pemirsa mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, silakan. 4 hal, mari kita selalu berusaha menjadi orang yang punya rasa malu, menjadi orang yang punya rasa adil, menjadi orang yang mau bertaubat, dan menjadi orang yang dermawan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini subhanallah luar biasa sekali sudah disampaikan tausiah bagaimana kita mengenal yang namanya 4 perkara baik dan yang lebih baik lagi dari itu ya. Kami Iya. ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin. Silakan diminum Ustaz.